Pada kesempatan ini, admin akan membahas 3 petinggi Sunda Empire tersangka kasus berita bohong. Nah lo, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga ya friend. Sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat memanggil 3 orang perwakilan kelompok Sunda Empire. Pemeriksaan 3 orang itu berkaitan kenaikan status kasus Sunda Empire dari tahap penyelidikan ke penyidikan, friend. Tak butuh waktu lama-lama, Polda Jawa Barat menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus kelompok Sunda Empire. 3 pejabat Sunda Empire yang menjadi tersangka yakni Nasri Bang selaku Perdana Menteri Sunda Empire, Raden Ratnaningrum selaku Kaisar Sunda Empire, dan 1 petinggi lainnya yang tentu kita tidak asing, yaitu Ki Ageng Ranggasana, friend. Serangan Sunda Empire akhirnya runtuh di tangan Polda Jawa Barat. 3 pucuk pimpinan Sunda Empire yang mengklaim sebagai kerajaan terbesar di dunia ditetapkan sebagai tersangka pada hari Selasa 28 Januari 2020, friend. Jadi masih hangat-hangatnya ya, friend. Ketiga tersangka tersebut adalah Nasri, Ki Ageng Ranggasana, dan Raden Ratnaningrum. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Septono Erlangga mengatakan, Sunda Empire diduga telah melakukan tindak pidana pembuatan onar dan berita bohong kepada publik, friend. Selain itu, polisi juga telah mendapatkan beberapa penjelasan para budaya ahli sejarah dan beberapa akademisi untuk menjelaskan secara detail terkait kerajaan Sunda Empire. Nah, friend, hasilnya Sunda Empire tidak ada dalam sejarah. Bahkan Majelis Adat Sunda akhirnya melaporkan ada pencemaran nama baik Sunda. Ya, tentu saja orang Sunda marah karena dia bukan orang Sunda dan membawa-bawa nama Sunda. Ketua Majelis Adat Sunda melihat pemberitaan di televisi yang mana atas kejadian tersebut merasa adanya pencemaran nama baik bagi orang Sunda. Tak terima hal itu, akhirnya melaporkan kepada pihak berwajib kepolisian Polda Jawa Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, friend. Kombes Septono Erlangga menuturkan penyelidikan Sunda Empire dimulai setelah Polda Jawa Barat menerima laporan dari tokoh dan budayawan Sunda. Nah, friend, setelah itu polisi langsung memanggil sejumlah orang untuk dimintai keterangan. Mereka yang dipanggil antara lain pelapor, lalu pihak dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan marketing sebuah hotel yang ditempatkan dijadikan sebagai lokasi pertemuan selama tahun 2019, friend. Satu lagi yang sudah dilakukan penangkapan oleh penyidik di pukul 15 di Ambon, Bekasi, dan sekarang dalam perjalanan menuju Polda Jabar, KM atau Ki Ageng Rangga. Nah, friend, Kombes Pol Septono Erlangga menuturkan, dari hasil keterangan ahli alat bukti, penyidik berkesimpulan kasus ini memenuhi unsur pidana sesuai pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, friend, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong atau dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Wow, jadi kalian jangan berani-berani menyiarkan berita bohong ya, friend. Kita sedang melihat ya. Berarti menerima apa dengan saudara ini? Ya, kita menghargai hukum. Ya, oke. Ya. Kita menghargai pakai baju dinas ini, Pak. Iya. Iya, kita menghargai itu. Ya, jadi apapun keadaannya. Kombes Pol Septono Erlangga juga menambahkan dari keterangan Kesbang Pol Jawa Barat, Sunda Empire juga diketahui sebagai organisasi yang tidak terdaftar. Nah, jadi ini adalah ilegal ya, friend. Nah, friend, itu tadi adalah fakta mengejutkan 3 petinggi Sunda Empire menjadi tersangka. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya, friend.